Setelah hampir 20 tahun, akhirnya aku naik Garuda Indonesia lagi. Dan ini jadi pengalaman pertamaku naik Garuda untuk rute internasional, langsung menuju salah satu kota paling modern di Tiongkok. Di trip kali ini, aku akan menjelajahi beberapa kota di Tiongkok, mulai dari pusat finansialnya yaitu Shanghai, lalu lanjut ke dua kota cantik yang penuh sejarah dan budaya, Suzhou dan Hangzhou. Aku akan terbang menggunakan Garuda Indonesia A330 Widebody dari Jakarta ke Shanghai. Jadi di video ini, aku akan review pengalaman lengkapnya untuk Garuda Indonesia di tahun 2026 ini, apakah masih worth it untuk penerbangan internasional. Jadi kalau kalian lagi cari referensi sebelum terbang pakai Garuda, atau penasaran gimana rasanya naik Garuda Indonesia rute internasional sekarang, video ini cocok banget buat kalian tonton sampai selesai. Nggak usah lama-lama lagi, yuk ikut aku terbang ke Shanghai. Selamat malam dari Soekarno-Hatta. Kembali di channelku. Hari ini kita mau kemana nih? Ini mau kemana ya? Ada yang bisa tebak, teman-teman? Hari ini kita mau ke Pudong. Kita akan menuju Shanghai. Hari ini kita bakal menempuh perjalanan sekitar berapa ya? 7 jam? 6 jam 10 menit. 10 menit. Ya, kita akan menggunakan Garuda Indonesia. Sekarang mungkin kita mau makan dulu kali ya. Makan dulu karena Lapar banget. Sekarang jam berapa nih? Jam 10. Sekarang jam 10 malam, guys. Kita flight jam Kita flight jam 11.50. hampir Ya. tengah malam. Ya. Jadi sebelum kita flight, mesti perut dulu karena nggak kuat laparnya ya. Kita makan apa nih? Sejauh mata memandang sih ini Pada yang tutup menarik ya? kayaknya ini deh. Pada buka, tapi kayaknya menarik ini sih. Kita makan Vietnam. Ini ada The Saigon Group. Terus nih, Yu Saigon. Coba kenapa Shanghai? Kenapa perginya ke Shanghai? Shanghai karena jujur aku baru pertama kali ke Shanghai. Jadi excited banget nih. Jadi Markus ini udah beberapa kali ke Tiongkok, tapi Ya. ke tempat-tempat yang malah anti mainstream. Ke kota-kota mainstreamnya belum pernah nih. Jadi mumpung lagi liburan, mumpung lagi banyak libur nasional ya, kita manfaatkan aja buat pergi ke kota paling mainstream Tiongkok. Jadi kalau yang belum pernah ikutin series aku sebelumnya, bisa klik di sini. Itu ada series Yunnan, mulai dari Kunming sampai ke Shangri-La, dan ini bakal kita lanjutin ke series Shanghai. Makan guys. Ini malam-malam enak banget makan bot. Udah lama, terakhir tahun lalu ke Vietnam. Tiap hari nyari ini buat doang, karena pada dasarnya aku suka banget makanan kuah. Tapi memang rasanya cukup beda ya sama yang di Vietnam. Nanti aku share juga kok yang di Vietnam sayuran lebih segar, terus juga mie berasnya juga lebih kenyal kalau di sana. Apa? Pudong ini on time, gate juga udah open. Nah, setelah proses imigrasi dan security selesai, sekarang waktunya jalan menuju gate. Dan jujur, kalau kalian terbang dari Terminal 3 Soekarno-Hatta, siap-siap ya. Karena jalannya lumayan jauh banget, apalagi kalau gate-nya di ujung. Let's go, ayo kita boarding.
perubahan Anda bersama kami pada hari ini. Semoga Anda menikmati perubahan. Ladies and gentlemen, my name was Manchibolon, commander of this flight. With the flight that tonight I'm accompanied by Coach Officer Andri Setiawan. On behalf of Garuda Indonesia, the table member would like to welcome aboard this Airbus A330-300 series Flight 894, service to Budong International Airport. Some information regarding tonight's flight. It will take 5 hours and 59 minutes and landing. Ya, jadi inilah pesawat yang akan membawa kita ke Shanghai, Pudong. Jadi hari ini kita akan naik Garuda A330, Airbus A330. Di sini terlihat full load ya teman-teman semua. Jadi memang ramai banget hari ini yang menuju Shanghai. First impressionnya menurutku kabinnya masih terasa premium, tapi memang udah agak tua ya di sini. Jadi flap mejanya juga udah mulai menguning, kemudian mungkin flight entertainmentnya juga udah mulai menguning. Kondisinya sekarang masih mati, tapi masih lumayan responsif sih gitu. Nanti kita coba. Kemudian ada juga safety instruction, kemudian ada majalah, dan ada apa nih namanya info buat entertainmentnya di layar. So itu sih paling untuk featuresnya ya hari ini. Konfigurasinya juga 242, cukup luas buat aku yang tingginya 180 cm. Legroomnya masih oke banget. Kita lihat nanti buat penerbangannya gimana ya. Jadi menurutku walaupun pesawatnya udah nggak baru dan udah agak tua, tapi kabinnya masih proper banget, masih well maintained, oke banget lah. Layarnya juga udah usam banget, nggak terlalu responsif guys. Yes, continue. Entertainment, service, information, maps. Kok nggak bisa diklik? Nggak bisa diklik nih guys. Jadi emang udah kelihatan tua banget ya. Pixel.png. Buat tiket penerbangan kali ini aku booking lewat trip.com. Salah satu hal yang aku suka di aplikasinya, kita bisa lihat detail penerbangannya cukup lengkap. Mulai dari tipe pesawatnya delay atau on time, perbedaan waktu dengan negara tujuan, sampai info cuaca di kota kedatangan. Bahkan detail seat dan layout pesawatnya juga bisa dicek langsung guys. Keren banget sih ini.
jam 12 malam sampai nyampenya kurang lebih jam 7 pagi. Untuk saat ini Garuda Indonesia punya rute ke Tiongkok itu ada 2 flights. Yang pertama ke Shanghai, Pudong, yang kedua adalah ke Guangzhou. Enaknya kalau flight direct itu pagi-pagi kamu udah bisa langsung sampai dan langsung beraktivitas. Jadi kalau misalnya flight pagi, kamu nyampe malam langsung ke hotel, check in, beres-beres, istirahat. Tapi habis itu jadi ada kos lagi, kos hotel. Kalau ini kan irit semalam ya. Jadi kamu sampai-sampai bisa langsung beraktivitas. Apalagi di Bandara Pudong katanya ada fasilitas toilet yang bisa mandi dan bagus banget. Udah gitu toiletnya juga lengkap fasilitasnya, ada sabun dan shampoo juga. Nanti kita cobain juga toiletnya ya, dan kita coba review toiletnya. Bantal dan selimut juga disediakan untuk overnight flight ini. Walaupun bukan pesawat baru banget, tapi overall kabinnya masih terasa proper dan cukup well maintained. Buat toiletnya juga masih bersih banget ya. Udah 1 jam terbang dan fasilitasnya cukup oke banget ya. Di sini ada sabun, ada hand lotion, ada dental kit juga, tisu dan wastafel juga oke lah. Cuma ini kabin kamar mandi memang kecil banget. Kemarin aku naik yang Boeing nggak sekecil nih, ya 330 jauh lebih kecil. Nah guys, jadi kita udah nyampe Batam setelah sekitar 1 jam setengah flight. Ini dikasih snacknya roti coklat sama ada beberapa macam minuman, tapi aku pilih wine supaya bisa gampang tidur guys. Setelah dikasih snack ini aku tidur dan bangun-bangun view-nya cakep banget guys. Selamat pagi ini kita udah deket Hong Kong sekarang. Ini sekarang jam 4.30 waktu Jakarta. Sekarang waktu lokalnya jam 5.30. Udah sunrise ya. Tadi udah sunrise. Jadi kita hari ini baru dikasih sarapan. Tadi malam kita dikasih snack roti dan juga ada minuman. Kamu bisa pilih minuman apa aja yang kamu mau. Ada jus, ada susu, atau ada kopi juga. Tapi karena udah malam banget, aku pilihnya wine supaya bisa tidur. Pagi ini ada 2 menu. Yang pertama adalah nasi goreng ayam dan satu lagi adalah omelet. Tapi kita pilih orange juice. Orange juice with some ice. Yes. How about you? Lagi tanpa gula dan orange juice Yeah. with ice. Please enjoy the tea.
brokolinya, ada telurnya. Kita juga dikasih roti. Terus ada buahnya ada 3 potong. Ada melon, pepaya, sama nanas, dan ada yogurt juga di sini. Kita kipas, buka dulu. Terus pakai yang ini aja. Selamat makan. Boleh menunggu yang setelah ini. Ini rasanya menurutku oke, bukan yang terbaik, tapi cukup oke. Agak kering nasi gorengnya. Open the table please for your breakfast. Today you have omelette Ada ayam. or chicken with red rice. Ayamnya Chicken. coba. Rasanya kayak sate ayam. Nasi gorengnya tapi nggak terlalu kering. Nasi gorengnya agak kering, ayamnya kayak sate. Nasi gorengnya kalau dicampur sama ayamnya oke sih rasanya, tapi overall menurutku 6 untuk nasi gorengnya. Menu satu lagi adalah omelet. Aku penasaran sih ini gimana. Istriku juga pesannya yang sama, jadi kita nggak bisa cobain. Oke, lanjut makan guys. Tapi setelah dimakan di bagian bawahnya
Overall, pengalaman terbang internasional pertama aku dengan Garuda Indonesia setelah sekian lama ini cukup menyenangkan. Dari proses boarding, kondisi kabin, kenyamanan kursi, sampai servisnya, semua terasa cukup proper untuk penerbangan internasional. Memang mungkin bukan yang paling mewah atau paling modern dibanding beberapa maskapai lain, tapi menurutku buat rute Jakarta ke Shanghai, Garuda Indonesia masih layak banget guys. Apalagi kalau kalian cari penerbangan langsung, service yang nyaman, dan experience yang familiar dari maskapai nasional, menurutku di 2026 ini Garuda masih worth it banget guys. Good job Garuda, keren. Bapak dan Ibu yang terhormat. Akhirnya sampai Shanghai guys. Segitu dulu edisi video perjalanan dari Cengkareng ke Shanghai kali ini. Ikutin terus vlog aku edisi Tiongkok kali ini. Dan jangan lupa like, share videonya kalau kalian suka. Thank you guys udah nonton. Bye-bye.